Perkenalkan, nama saya Diva Umaira Putri Sunali dari kelas 12 MIPA 2 absen nomor 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum yang telah saya lakukan selama 5 hari belakangan ini. Bagaimana hasilnya? Yuk, ikuti terus! Oke, pertama-tama, judul praktikum yang saya lakukan kali ini adalah faktor korosi. Sebagai permulaan, pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di samping? Tahukah kamu apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, gambar tersebut merupakan peristiwa perkaratan pada besi. Pernahkah terfikir, apa sih yang menyebabkan peristiwa tersebut? Kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk sama yang namanya korosi. Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi juga dapat dijelaskan secara elektrokimia loh. Misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Nah, secara elektrokimia, proses perkaratan besi ini adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Nah, di bawah ini ada nih gambar proses terbentuknya si oksida besi ini, di mana besi di sini bertindak sebagai anoda yang teroksidasi, sedangkan oksigen bertindak sebagai katoda yang mereduksi. Selanjutnya adalah deret volta. Berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Mengapa? Karena logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektroda lebih besar dari 0,4 volt akan sulit mengalami korosi. Sebab dengan potensial tersebut akan dihasilkan E0 reaksi yang kurang dari 0 atau negatif ketika dia berkontak dengan oksigen di udara. Atau gampangnya sih, logam yang lebih besar dari 0,4 volt ini nantinya malah akan menjadi oksidator dan mengalami reduksi, bukannya oksidasi. Seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin mengetahui sebuah anoda dan katode, hal tersebut dapat ditentukan melalui nilai potensialnya di mana potensial yang lebih besar akan menjadi katode dan mengalami reduksi. Contoh logam yang sulit mengalami korosi adalah platina, perak, dan emas. Faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Berdasarkan reaksi pada proses korosi, maka dapat kita simpulkan bahwa air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Oleh karena itu, udara lembab yang mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Kedua adalah elektrolit. Asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Misalnya adalah air hujan dan air laut. Ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Sedangkan pada permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi karena kutub-kutub anoda dan katodanya sulit untuk terbentuk. Keempat adalah pH atau derajat keasaman. Pada suasana yang lebih asam atau pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat, sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan yang ditandai dengan potensial reduksinya yang lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basah. Kemudian yang kelima adalah suhu. Nah, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. Terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jika ada dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, maka dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung, di mana logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Nah, seperti contoh pada gambar di bawah ini. Di sebelah kiri adalah reaksi antara zinc dengan besi, di mana zinc memiliki potensial yang lebih kecil daripada besi. Jadi, si zinc ini mengalami oksidasi karena dia bertindak sebagai anoda. Sedangkan di sebelah kanan adalah reaksi antara tembaga dengan besi, di mana tembaga memiliki potensial yang lebih besar daripada besi. Oleh karena itu, tembaga bertindak sebagai katoda yang tidak mengalami oksidasi, maka dia aman dari peristiwa korosi.
cara memperlambat korosi. Yang pertama dapat dilakukan dengan mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara. Bisa dengan mengecat, melapisi plastik, atau memberi minyak pada permukaan logam. Adapun metode yang disebut dengan galvanisasi, electroplating, ceradizing, dan yang terakhir adalah pelindungan katodik atau pengorbanan anoda, di mana metode ini dilakukan dengan menghubungkan logam dengan logam lain yang memiliki potensial elektroda lebih rendah atau lebih reaktif. Nah, oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti secara periodik. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah 6 buah gelas plastik, 6 lembar plastik, 6 buah paku, 6 buah karet gelang, amplas, label nama dan pulpen, air biasa, air panas, cuka, larutan garam, dan minyak goreng. Berikutnya adalah cara kerja. Pertama, amplaslah 6 buah paku yang tadi sudah disiapkan. Kedua, beri tanda berbeda A, B, C, D, E, dan F pada masing-masing gelas plastik menggunakan label nama yang tadi sudah disiapkan. Ketiga, masukkan paku ke dalam masing-masing gelas dengan setiap gelas berisi 1 paku. Keempat, masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, minyak goreng pada gelas E, hingga setiap paku terendap. Dan biarkan gelas F hanya berisi paku. Kelima, tutup masing-masing gelas dengan lembaran plastik dengan bantuan karet gelang. Terakhir, amati, foto, dan catat perubahan yang terjadi pada paku selama 5 hari. Hasil pengamatan. Berikut saya lampirkan perubahan paku pada hari ke-0 hingga hari ke-5. Kemudian, ada pun tabel hasil pengamatan yang jika kita teliti, terjadi peristiwa pengkaratan pada gelas A, B, C, dan D. Sedangkan pada gelas E dan F tidak terjadi peristiwa pengkaratan. Kemudian, pada hari ke-1, ke-2, dan ke-3 terjadi perubahan yang signifikan pada peristiwa pengkaratan. Sedangkan pada hari ke-4 dan ke-5 tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu yuk. Oke, kita mulai dari gelas A. Gelas A berisi air biasa. Pada gelas A, peristiwa korosi langsung terjadi semenjak hari pertama. Pada hari pertama, sebagian permukaan paku diselubungi oleh karat. Kemudian, karat tersebut semakin bertambah hingga pada hari ketiga, air pada gelas mulai berubah menjadi warna kuning. Terakhir, pada hari keempat dan kelima, mulai muncul serbuk karat yang menggumpal di sekitar paku. Nah, peristiwa yang terjadi pada gelas A ini membuktikan bahwa paparan oksigen dan air dapat mempengaruhi proses korosi. Selanjutnya adalah gelas B yang berisi air panas.
Sama seperti gelas A, pada gelas B, peristiwa korosi juga langsung terjadi semenjak hari pertama. Pada hari pertama, nampak sebagian paku diselubungi oleh karat. Kemudian, karat tersebut juga semakin bertambah hingga akhirnya pada hari ketiga, air pada gelas mulai berubah menjadi warna kuning. Terakhir, pada hari keempat dan kelima, mulai muncul serbuk karat yang menggumpal di sekitar paku. Nah, peristiwa korosi yang terjadi pada gelas B ini membuktikan bahwa suhu mempengaruhi proses korosi. Selanjutnya adalah gelas C yang berisi cuka. Pada gelas C, peristiwa korosi juga langsung terjadi pada hari pertama. Berbeda dengan gelas-gelas yang lain, peristiwa korosi pada gelas C diawali dengan adanya sedikit gelembung yang menyelubungi paku. Gelembung-gelembung yang menyelubungi paku ini menandakan terjadinya peristiwa korosi. Kemudian, gelembung semakin bertambah hingga akhirnya pada hari ketiga mulai muncul lapisan hitam yang menyelubungi paku. Lapisan hitam ini semakin bertambah hingga pada hari kelima paku berwarna hitam seutuhnya. Lapisan hitam ini menandakan paku mengalami proses pelapukan, karena cuka merupakan asam lemah sehingga paku tidak berkarat. Akan tetapi, hal ini tetap merupakan korosi, di mana gelembung yang berisi O2 menandakan proses oksidasi pada paku. Nah, peristiwa yang terjadi pada gelas C ini membuktikan bahwa cuka yang bersifat asam dan merupakan elektrolit mempengaruhi proses terjadinya korosi. Selanjutnya adalah gelas D yang berisi larutan garam. Pada gelas D, peristiwa korosi juga langsung terjadi pada hari pertama, di mana mula-mula hanya sebagian paku saja yang diselubungi oleh karat, hingga akhirnya pada hari ketiga warna air mulai berubah menjadi kuning. Kemudian di hari keempat dan kelima, karat semakin bertambah hingga membentuk gumpalan di sekitar paku. Peristiwa yang terjadi pada gelas D ini membuktikan bahwa larutan garam yang merupakan elektrolit dapat mempengaruhi proses terjadinya korosi. Berikutnya adalah gelas E yang berisi minyak goreng. Pada gelas E, tidak terjadi peristiwa korosi sama sekali. Hal ini disebabkan karena lapisan minyak justru mencegah paku bersinggungan dengan oksigen, sehingga paku tidak berubah semenjak hari pertama hingga hari terakhir praktikum. Nah, peristiwa yang terjadi pada gelas E ini membuktikan bahwa minyak merupakan salah satu cara untuk memperlambat terjadinya korosi. Terakhir adalah gelas F yang hanya berisi paku. Sama seperti gelas E, pada gelas F juga tidak terjadi proses korosi sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena paku tidak teroksidasi dan tidak bersinggungan oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan korosi seperti air maupun oksigen. Jadi, berdasarkan data praktikum dapat kita ketahui bahwa peristiwa korosi terjadi pada gelas A yang dikarenakan terdapat kandungan O2, gelas B yang dimana suhu air yang panas menyebabkan laju korosi menjadi semakin cepat, serta gelas C dan D yang merupakan larutan elektrolit. Sedangkan pada gelas E dan F tidak terjadi peristiwa korosi. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa korosi merupakan peristiwa rusaknya suatu logam yang disebabkan oleh reaksi kimia atau lebih tepatnya oksidasi dan lingkungannya sehingga membentuk zat baru yang tidak diinginkan, misalnya adalah karat pada besi. Peristiwa korosi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti air, kelembaban udara, elektrolit seperti asam dan garam, permukaan logam yang tidak rata, terbentuknya sel elektrokimia, pH, dan suhu. Sedangkan untuk memperlambat peristiwa korosi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti meminimalisir terjadinya kontak antara logam dengan oksigen di udara ataupun menggunakan metode pengorbanan anoda. Nah, itu dia tadi presentasi laporan praktikum mengenai faktor korosi. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.